Yo, what is up guys? Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebuat video yang sedikit berbeda ya. Bukan sedikit sih, ini berbeda ya dari yang kita biasanya ngebuat video top down analysis. Di sini gue bakal ngebahas gimana kita sebagai trader ya agar tidak FOMO. Oke, cara bagaimana agar seorang trader tidak FOMO. Oke. Dan menurut gua cara ini tuh berlaku untuk semua trader ya. Dan satu hal ini tuh dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu directional bias. Kita langsung aja bahas aja. Nggak usah banyak basa-basi. Oke. Yang kedua adalah POI or AOI. Untuk kalian yang nggak tahu ini gua tulis ya lengkapnya. Point of interest atau area of interest dan entry trigger. Oke. Nah, kita besarin dulu. Nah, menurut gua setelah gua mengetahui 3 ini ya, ini tuh gua bukan sama sekali nggak FOMO ya. Ngebantu gua banget untuk nggak FOMO. Jauh daripada sebelum gua mengenal 3 hal ini. Oke. Nah, ini bakal gue jelasin lagi. Directional bias itu apa? Directional bias itu ini gini bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa cuy. Di tab ini. Directional bias itu kita kasih jarak aja deh. Bentar ya. Nah, directional bias itu adalah kemana harga menuju selanjutnya untuk ya certain amount of time, untuk waktu tertentu ya. Nah, ini gue jelasin dulu di sini. Ini berlaku untuk kalian para trader yang udah mempunyai konsep ya. Untuk trader yang sudah mempunyai konsep, oke? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah let's say pokoknya kalian udah tahu ketika kalian ngelihat market itu kalian harus mencari apa ya. Dan 3 hal ini bakal membantu kalian untuk nggak FOMO, oke? Karena kalau kalian nge-trade, karena kalau setelah kalian tahu ini ya, kalian nggak bakal nge-trade tanpa satu poin yang ada di sini, gitu, oke? Jadi misal kalian punya point of interest, tapi kalian nggak punya 2 ini, kalian nggak bakal nge-trade, oke? Kalau kalian punya entry trigger, nggak punya 2 ini, kalian nggak bakal nge-trade. Ketika ini satu aja hilang, kalian nggak boleh nge-trade, oke? Nah, oke, kita lanjutin. Kalau si POI atau AOI ini adalah area untuk mencari konfirmasi. Dan ini entry trigger adalah konfirmasi. Oke. Ini bakal gue kasih contoh satu persatu ya. Kenapa kurang jauh gini ya? Gini aja. Nah, oke. Nah, directional bias itu contohnya kayak kalian pertama kali lihat chart, habis itu kalian let's say ngelihat structure ya, kalian ngelihat struktur atau seperti Elliott wave juga bisa ya. Atau let's say garis moving average pun juga bisa. Let's say harga begini terus ketika moving average-nya begini ya, let's say
Sorry, gambar gue jelek banget. Let's say begini. Nah, ketika moving average si harga ini nyentuh moving average, kalian expect buy dari sini juga bisa. Nah, itu yang dinamakan directional bias. Kalian tuh nge-expect untuk buy atau sell berdasarkan, kalau pada contoh ini ya, berdasarkan garis MA ya, moving average ini disentuh oleh harga yang sedang di atas si MA ini, oke? Jadi let's say begini, kalian bisa nge-expect begitu. Nah, directional bias tuh itu. Atau kalian lihat struktur higher high, higher low, higher high. Kalian tentunya kalian nge-expect higher high setelah ngebuat low baru kan. Nah, itu bisa dinamakan directional bias. Nah, untuk point of interest ya. Point of interest ini gue jelasin satu-satu dulu, ntar gue kasih contoh ya. Oke. Jadi si point of interest ini adalah area untuk kalian mencari konfirmasi ya. Nah, ini bisa jadi support atau resisten, bisa supply and demand zone, bahkan bisa jadi Fibonacci. Oke? Fibonacci yang let's say kalian pakai angka yang 61,8 atau apa. Sorry kalau gue salah sebut ya. Karena gue nggak pakai Fibonacci. Nah, itu bisa dijadikan point of interest kalian untuk mencari konfirmasi. Oke? Nah, let's say kalian pakai supply and demand zone. Oke? Kalian pakai supply and demand zone. Kita lihat di sini. Coba kita implementasikan ya. Struktur nge-break ke atas. Oke? Directional bias ketemu. Terus kita lihat di sini ada demand zone. Nah, itu point of interest kalian. Nah, selanjutnya konfirmasi ada di sini, di lower time frame di sini. Ya, itu buat gua. Kalau buat kalian bisa jadi beda lagi. Nah, jadi point of interest itu adalah area di mana gua bisa mencari konfirmasi di dalamnya. Jadi itu point of interest. Oke? Nah, yang ketiga adalah konfirmasi. Oke? Nah, yang ketiga ini konfirmasi. Ini juga preference. Ya, semua ini adalah preference. Makanya gue bilang ini tuh berguna untuk kalian trader yang udah lumayan lama ya berkecimpung di dalam dunia trading. Karena secara otomatis kalian udah punya suatu konsep yang bisa kalian pakai ketika kalian ngelihat chart. Oke? Nah, si konfirmasi ini bisa, let's say ketika kalian punya support. Terus kalian mencari candle, let's say bullish engulfing ya, di dalam si ketika harga udah nyentuh si support ini. Dan let's say kita aduh ini kita pinggirin aja dulu. Nah, let's say kalian directional bias-nya adalah bullish karena kalian lihat struktur begini ya. Aduh, kalian lihat struktur begini ya. Dan di sini kalian punya support ini yang let's say udah kuat banget, di sini udah ke tap berapa kali di lower time frame ya. Nah, ini support kalian. Terus ketika harga nyentuh support kalian begini dan kalian mencari konfirmasi, let's say konfirmasi kalian bullish engulfing ini. Nah, kalian ketika candle close, kalian buy di sini, stop loss di sini, di bawah support kalian dengan ekspektasi membuat high baru. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari ketiga hal ini. Ya. Nah, dengan ini ya, dengan tiga hal ini ngebuat apa ya?
ngebantu kalian banget untuk nggak FOMO gitu loh. Karena apa ya? Karena si tanpa satu hal ini ya, ini pokoknya saling melengkapi. Tanpa satu hal yang ada di sini ya, kalian kalian nggak boleh nge-trade gitu. Ini lebih ke arah psikologi juga sih ya. Ya sebenarnya. Dia ke disiplin sih. Kenapa gue jelasin ini ke kalian ya? Itu adalah karena gue merasa masih banyak trader yang sulit untuk disiplin gitu ya. Dan kalian dan kebanyakan trader mungkin bahkan nggak apa ya? Mereka mungkin cuma lihat let's say support resistant. Udah gini doang. Support resistant, mereka mau buy sell di area sini. Udah buy sell di area sini, dan ini apa? Point of interest. Tanpa bantuan directional bias, tanpa bantuan konfirmasi. Dan nah ini gue jujur aja, ketika gue belajar trading ya, ini gue agak curhat sedikit. Gue tuh nge-expect trading bakal gampang banget ya, gini aja, gue nge-buy di support resistance, kalau ini breakout, gue buy di sini ya untuk nge-expect itu. Tapi nyatanya nggak semudah itu. Tapi nyatanya nggak semudah itu. Aduh, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang gue rasa faktanya banyak orang yang lakuin ya. Salah satu fakta konyol ya. Nah, oke, let's say ini kita jatuh ke contoh yang benar-benar chartnya ya. Oke. Nah, oke, kita bakal lihat Bitcoin USD ini. Jadi gue akan ngeimplementasikan ketiga itu dari directional bias, habis itu point of interest atau area of interest, habis itu konfirmasi atau entry trigger. Oke. Nah, let's say kita bakal pakai directional bias-nya, kita pakai struktur ya. Terus yang kedua point of interest-nya kita bakal pakai support resistant. Yang ketiga konfirmasi, mungkin uh, invalidasi di lower structure or time frame. Oke. Jadi kita lihat Bitcoin di 4 hour time frame ini ya. Coba kita lihat yang di sini aja. Sebenarnya gue lihat ini, gue kayak wah cocok banget nih support resistant. Jadi gue pakai ini. Yang pertama struktur. Oke, yang pertama struktur. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, di break. Oke, ketika ini di break, ya kita nge-expect apa? Ngelanjutin downtrend, tentunya. Oke, directional bias udah selesai. Udah gitu doang. Kalau struktur ya, kalau yang lain gue nggak tahu. Kalau struktur gitu, di break. Oke, directional bias gue nge-expect sell untuk ngelanjutin trend lower low, lower high, lower low. Nah, gitu. Untuk point of interest di sini, let's say ini contohnya ya, gue nggak pakai support resistant sama sekali ketika gue nge-trade ya. Jadi sorry ini kalau agak salah-salah ya. Ini di area sini tuh udah ke-tap berkali-kali, 1, 2, 3, 4. Ini ya kita include week-nya. Nah, oke. Jadi gue directional bias gue mau nge-sell dan gue punya point of interest si support ini yang telah menjadi resisten dan gue mau nge-sell dari situ. Oke, point of interest udah clear. Dan sekarang gue mencari konfirmasi di lower time frame ya. Tadi 4 hour ya, let's say 1 hour. Kita lihat konfirmasi di 1 hour time frame. Di 1 hour time frame ini bukan struktur. Nah, ini di break. Nah, ketika struktur nge-break,
gue pengen langsung nge-sell. Ya, gue pengen langsung nge-sell ketika candle close. Ini ketika candle close, dia di breaknya di sini. Candle yang ini ya. Candle close, gue sell dengan stop loss di atas candle, di atas high sebelumnya. Dan kita ke stop. Oke. Minus 1%. Let's say kalian meresikokan 1% per trade. Oke. Minus 1%. Dan terus ke trade ke bawah lagi. Ini ketembus lagi kan. Low, high, terus ini ketembus ke bawah lagi, kita langsung nge-sell lagi di situ. Ini semua contoh ya guys, gue nggak nge-trade kayak gini. Stop loss di sini, oke. Dan kita ke stop lagi, minus 2, oke, minus 2. Ya. Habis itu ini di break lagi ke atas, habis itu di sini ke trade ke bawah, ini ketembuskan. Terus kita nungguin candle close, saya candle close-nya di situ, stop loss kita di atas sana, ya. Terus target kita adalah low ini, let's say. Nah, baru kita profit. Nah, ini adalah suatu sistem yang mungkin nggak profitable ya. Tapi ini hanya sebagai contoh aja. Oke? Jadi konfirmasi kita adalah yang dicontoh ini ya. Kita lihat di 1 jam, kita lihat nge-break structure ke bawah, langsung kita trade candle close-nya. Gitu. Jadi begitulah cara mengimplementasikan directional bias, habis itu point of interest dan area of interest, sama entry trigger. Dan ini sangat bekerja buat gue ya. Aduh, gak hapus. Anjir, bikin takut ya. Jadi ini bakal membantu kalian banget ya, seorang trader untuk agar gak FOMO gitu loh. Dan menurut gue sih ya, menurut gue ini hanya bekerja untuk orang yang sudah memiliki konsep. Ya, ketika kalian dan sebenarnya ini tuh ngebantu kalian banget buat kalian tuh harus mencari apa ya ketika ngebuka chart gitu. Ini bakal ngebantu kalian banget. Dan gua kasih tahu aja di sini gua untuk directional bias gua pakai struktur gua top down analisis itu struktur. Dan yang contoh barusan itu cuman apa ya? Cuman contoh aja, itu bukan, ya mungkin itu strategi orang lain, tapi untuk gue itu bukan strategi gue. Dan untuk strategi gue pakai ini, kalau kalian penasaran. Nih gue kasih gratis nih. Tapi nggak apa, gue nggak terlalu khawatir sih. Nah, ini, jadi gue pakai struktur, gue top down analisis, ya. Gue cari tahu ceritanya nih market tuh ngapain sih, mau kemana sih dia, kenapa dia mau ke sini, kenapa dia mau ke situ, dengan struktur, ya. Habis itu point of interest gue supply and demand, ya. Habis itu konfirmasi gue adalah Wyckoff. Kalau kalian nggak tahu Wyckoff, kalian cari tahu aja sendiri di Google, ya, Wyckoff schematic, udah itu keluar tuh. Nah, jadi gue pakai ketiga ini untuk gue pribadi. Directional bias gue, point of interest gue, entry trigger gue adalah ini. Oke. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk kalian ya, biar ngebantu kalian agar nggak FOMO. Ya. Dan sekali lagi, ini semua tuh preference. Itulah kenapa gue tadi bilang ini tuh bekerja untuk seorang trader yang udah punya konsep, ya. Karena kalau kalian udah punya konsep, secara otomatis kalian udah punya preference masing-masing. Oke? Jadi kalian udah tahu directional bias kalian dicari pakai apa, point of interest kalian dicari pakai apa, entry trigger kalian dicari pakai apa. Karena untuk pengalaman pribadi gue ya,
Gue tuh nemuin 3 ini, directional bias, point of interest, sama entry trigger ini. Ya, gue tuh udah tahu ini dulu semua. Ya, gue udah tahu 3 ini. Ya, terus baru gue tahu directional bias, baru gue tahu point of interest, entry trigger. Ya, jadi gue udah tahu ini duluan. Nah, mungkin kalian yang nonton ini udah tahu kalian mau pakai apa, tapi nggak tahu cara ngimplementasinya gimana. Ya, dan di video kali ini kalian tahu, kalian awalnya nyari directional bias, habis itu kalian nyari point of interest, habis itu entry trigger. Jadi semoga video ini sangat membantu. So, thank you very much for watching. See you guys in the next video. Peace.